Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Kabarnya sehat-sehat semua. Udah pada sarapan kan? Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa secara pribadi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, baiklah, langsung saja ke pembelajaran kita hari ini ya. Kita hari ini membahas tentang makna Sumpah Pemuda. Nah, baiklah, minggu lalu kita sudah belajar tentang norma. Siapa yang tahu norma itu apa? Oke, baiklah. Jadi, norma itu adalah kaidah menjadi sebuah petunjuk pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak serta bertingkah laku dalam masyarakat, seperti norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Baiklah, selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang makna Sumpah Pemuda. Siapa yang tahu Sumpah Pemuda itu apa? Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sekilas makna Sumpah Pemuda itu. Dengarkan ya. Baiklah, Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda itu adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu tanggal 28 sampai tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Bangsa Indonesia, keputusan ini berdasarkan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, itu bangsa Indonesia. Dan bahasa Indonesia, keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan bangsa Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Nah, baiklah. Jadi istilah Sumpah Pemuda. Istilah Sumpah Pemuda itu sendiri tidak muncul dalam keputusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Nah, jadi bunyi 3 keputusan Kongres tersebut bagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Baiklah, apakah sudah mengerti anak-anak? Oke, sebelum kita mulai melanjutkan materi kita, ada yang ingin bertanya tentang makna Sumpah Pemuda tersebut? Oke, kalau tidak, baiklah. Jadi kita akan melanjutkan tentang apa itu arti penting Sumpah Pemuda. Nah, ada yang tahu arti penting Sumpah Pemuda itu apa? Baiklah, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, arti penting dari Sumpah Pemuda itu adalah sebuah bentuk dari bukti otentik dari sebuah sejarah akan lahirnya dari bangsa Indonesia sebagai sebuah bentuk satu kesatuan. Nah, selanjutnya lagi ada instrumen yang dimana akan termasuk ke dalam pendorongan dari tumbuhnya akan semangat dari persatuan dan juga kesatuan dari sejarah bangsa Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, apa kalian mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nah, jadi Ibu akan mengulang lagi. Nah, arti penting dari Sumpah Pemuda itu. Nah, jadi mungkin anak-anak ada yang bisa mengulang yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, baiklah. Ya, arti penting dari Sumpah Pemuda itu sebuah bentuk dari bukti otentik ya. Oke, baiklah. Jadi
Ada yang bertanya tentang arti penting Sumpah Pemuda ini? Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang semangat dan komitmen Sumpah Pemuda. Ada yang tahu komitmen Sumpah Pemuda itu apa? Baiklah. Jadi semangat para pemuda dalam kemerdekaan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia telah menjadi jiwa dalam hati nasubari para pemuda Indonesia. Berkat semangat usaha dan cita-cita yang terdapat menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan. Nah, karena mereka perubahannya yang terjadi di dunia ini sangatlah banyak sekali. Negara kesatuan dapat dilahirkan dalam berdirinya tegak karena sikap ketegasan dan komitmen para pemuda bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita mempelajari tentang komitmen Sumpah Pemuda. Sambil dicatat ya anak-anak, biar bisa kita ingat komitmen Sumpah Pemuda itu seperti apa. Nah, jadi yang Ibu akan menjelaskan, yang pertama itu ada kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Nah, para pemuda Indonesia itu telah berkomitmen bahwa bertumpah darah satu tanah Indonesia. Maksudnya itu dimanapun para masyarakat Indonesia berada, baik yang merantau karena pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, berjuang secara bersama-sama mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan tetap berpegang teguh terhadap tanah air Indonesia. Nah, karena tanah air merupakan tanah kelahiran yang tak akan terlupakan selama hidup. Di sana tumbuh dan dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Baiklah, yang kedua itu ada kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, bersatunya putra dan putri Indonesia karena didasari oleh hasrat yang kuat untuk bersatu membela dan memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, meskipun mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, akan tetapi mereka yakin dengan persatuan putra-putri bangsa Indonesia, akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dengan hasrat dan keyakinan tersebut, mereka akhirnya bersatu dan membuat komitmen berbangsa satu bangsa Indonesia yang akhirnya dideklarasikan pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang ketiga itu ada kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan beragamnya bahasa yang digunakan para pemuda Indonesia yang sulit dimengerti satu sama lain. Akhirnya mereka menyepakati bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa universal antar bangsa. Nah, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang efektif digunakan sebagai alat komunikasi antar suku, daerah ataupun budaya. Nah, Sumpah Pemuda pun menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya menjaga, melestarikan, dan melanjutkan semangat dan komitmen para pemuda Indonesia. Nah, karena itu sampai saat ini kita bisa berdiri tegak menjalani hidup dengan mereka aman, tentram berkat salah satu bantuan dan perjuangan para pemuda Indonesia. Nah, dicatat ya. Baiklah. Baiklah, mungkin cukup sampai di situ saja materi kita hari ini. Baiklah, bagi anak-anak yang mungkin belum mengerti dan belum paham apa yang Ibu jelaskan tadi, nah sekarang bisa bertanya apa yang kurang jelas dan apa yang nggak ngerti yang dari keseluruhan yang Ibu jelaskan tadi.
Oke, baiklah kalau tidak ada yang bertanya, jadi kita sudahilah pembelajaran tentang Sumpah Pemuda itu. Alhamdulillah ya, mungkin anak-anak sudah mengerti semua ya, makanya tidak ada yang bertanya. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu mendorong semangat persatuan kebangsaan, mendorong semangat perjuangan mencapai kemerdekaan, pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas minggu depan di kumpul ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang Pancasila dan proklamasi. Nah, sebelum kita keluar, kita membaca doa dulu ya. Membaca doa di dalam hati saja. Baca doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.